Pendahuluan. Perubahan tanpa usaha terdengar sangat tidak mungkin, tetapi itulah yang dikatakan firman Allah mengenai cara kerja kerajaan Allah. Kebanyakan orang memandang perubahan sebagai suatu proses yang sulit, menyakitkan, dan penuh usaha. Bagi mereka diperlukan usaha yang besar untuk mengubah pikiran, tindakan, dan situasi mereka. Karena itu perubahan adalah sesuatu yang tidak mereka kehendaki. Sangat sulit untuk mengubah rutinitas, tradisi, dan masalah-masalah jangka panjang. Orang-orang terjebak dalam kebiasaan, cara berpikir, dan bertindak. Oleh karena itu, ada sebuah perlawanan alamiah menentang perubahan. Dalam buku ini saya ingin membagikan kepada Anda beberapa kebenaran firman Tuhan yang bisa mengubah secara keseluruhan cara Anda mengerti dan mengadakan perubahan. Jika Anda menerima perubahan ini dalam hati Anda dan menerapkan dalam hidup Anda, maka Anda akan bisa melihat perubahan terjadi dalam hidup Anda tanpa Anda harus bersusah payah. Sementara banyak orang tidak bisa mengenali kebutuhan mereka akan perubahan, ada juga orang-orang yang sadar akan hal itu dan berhasrat untuk berubah. Jika Anda sakit, Anda mungkin berhasrat untuk berjalan dalam kesehatan. Jika Anda dalam kemiskinan, kemungkinan Anda juga ingin mengalami penyediaan Allah lebih lagi. Anda mungkin menyadari bahwa Anda sepertinya menginginkan perubahan tertentu dalam hidup Anda secara lahiriah. Namun semua perubahan yang sejati berasal dari dalam. Perubahan itu berasal dari apa yang terjadi di dalam diri Anda. Jangan membatasi Allah. Pada Januari 31, 2002, Allah berbicara dengan saya dengan cara yang pribadi dan berkuasa. Dia memberitahu saya bahwa saya telah membatasi apa yang ingin Dia lakukan di dalam dan melalui hidup saya, karena cara berpikir saya sangat kecil. Perkataan ini benar-benar menggoncangkan dunia saya. Jadi saya menghabiskan waktu 1 minggu untuk merenungkan hal ini, sampai perkataan ini menjadi sebuah pewahyuan dalam hidup saya. Kemudian saya memanggil para staf saya dan memberitahu mereka apa yang telah dikatakan Allah mengenai diri saya, dengan mengatakan, saya tidak tahu nih berapa lama yang dibutuhkan untuk mengubah gambaran yang ada dalam diri saya. Mungkin 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Saya tidak tahu. Tapi saya akan berubah dan kita akan melihat kenaikan. Saya ingat bahwa dalam waktu 1 minggu saja banyak hal yang berubah dengan cepatnya sampai membuat saya terkagum-kagum. Sebelum saya memiliki waktu untuk menulis sebuah surat, mengirimkannya ke daftar surat, dan menerima sebuah respons yang biasanya akan memakan waktu paling tidak 3 bulan, kami telah melihat sebuah kenaikan keuangan yang sangat besar. Semua itu telah mengubahkan apa yang ada di dalam diri saya, sikap saya, pikiran saya, dan pengharapan saya. Selain itu, kami tidak melakukan hal yang berbeda. Namun, kami segera mencetak rekor 3 bulan berturut-turut dalam hal menerima tanda terima dari orang-orang. Ini sebelum surat saya mengenai subjek ini dikeluarkan, sebelum orang-orang memiliki kesempatan untuk mendengarkan apa yang Allah telah katakan kepada saya dan meresponinya. Ketika saya mengubah apa yang ada di dalam, dengan segera segala sesuatu dalam hidup saya mulai berubah bagian luarnya. Contoh ini hanya merupakan salah satu dari banyak pengalaman pribadi yang saya alami. Perubahan bagian luar mulai termanifestasikan ketika saya mulai mengubah pikiran saya tentang apa yang ada di dalam diri saya. Jika Anda ingin melihat perubahan di luar, hal itu harus dimulai dari dalam. Inilah yang akan dibahas dalam buku ini. Bagaimana memulai perubahan dari dalam diri Anda. Jika Anda bisa mengubah cara berpikir Anda, apa yang ada di dalam diri Anda, maka Anda akan melihat perubahan di luar tanpa susah payah. Bab 1. Dimulai dari dalam. Firman Allah dengan jelas mengungkapkan bahwa sebagaimana yang Anda pikirkan dalam hati Anda, seperti itulah Anda. Seperti yang dipikirkan dalam hatinya, demikianlah ia. Amsal 23 ayat 7 King James Version. Jika Anda tidak bisa, atau seharusnya saya katakan tidak mau, berubah di dalam, maka Anda tidak akan melihat perubahan di luar. Anda bisa berdoa, memohon kepada Allah, dan meminta orang lain memohon buat Anda.
Mereka bahkan bisa menumpangkan tangan pada Anda sampai menggosok-gosokkan rambut di kepala Anda hingga rontok, tapi Anda tidak akan melihat perubahan lahiriah hidup Anda sampai Anda mengubah apa yang ada dalam diri Anda. Banyak orang yang berkata, "Tapi saya ingin berubah, saya telah melakukan semua yang saya ketahui, tetapi nampaknya semuanya itu masih terus sama." Firman Allah itu benar adanya, seperti yang Anda pikirkan dalam hati Anda, demikianlah Anda. Amsal 23 ayat 7 King James Version. Ini adalah sebuah hukum Allah. Roma 8 ayat 6 meneguhkan kebenaran ini dengan berkata, "Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera." Sebelum Anda merasa tersinggung dengan perkataan saya, marah dan tidak setuju dengan apa yang saya bagikan, pikirkan kebenaran ini. Tentu saja setiap orang memiliki benturan dalam hidupnya, tidak peduli apakah mereka berjalan dengan Allah atau tidak. Kita hidup di sebuah dunia yang berdosa dan kita memiliki sebuah musuh yang menentang kita. Tidak setiap masalah adalah sebuah hasil langsung dari sesuatu yang cacat dalam diri kita. Tetapi jika hidup Anda secara keseluruhan berputar ke bawah, jika tidak ada yang pernah berhasil dan yang selalu Anda hadapi adalah berbagai masalah, maka Anda harus berhenti dan merenungkan bahwa mungkin manusia batiniah Anda perlu diperbaiki. Apa yang telah Anda tanam? Orang-orang biasanya meresponi situasi dan kondisi yang sulit dengan menyalahkan seseorang atau hal lainnya. Karena warna kulit, karena latar belakang keluarga saya lah, saya dirugikan lah. Mereka akan menyalahkan setiap orang. Orang ini memperlakukan saya dengan buruk lah, itu karena pegawai saya tidak beres, bukan saya. Selalu aja merupakan kesalahan orang lain. Tetapi firman Allah dengan jelas menyatakan bahwa pengalaman Anda, keadaan sekitar Anda, segala sesuatu mengenai Anda pada dasarnya merupakan sebuah hasil dari apa yang Anda pikirkan. Seperti yang Anda pikirkan dalam hati Anda, seperti itulah yang terjadi. Ketika Anda memikirkan perkara rohani, maka Anda akan mendapatkan hidup dan damai sejahtera. Karena ketika tidak, maka Anda akan mendapatkan kematian. Lihat Roma 8 ayat 6. Anda mungkin tidak menyukainya. Anda mungkin akan berkata, tidak, itu tidak benar. Tapi memang demikianlah keadaannya. Jika saya datang ke rumah Anda untuk melihat kebun Anda, saya tidak perlu bersama dengan Anda ketika Anda menaburkan benih hanya untuk mengetahui apa yang telah Anda tanam. Yang harus saya lakukan adalah melihat tanaman yang sedang bertumbuh itu. Jika ada pohon jagung yang sedang bertumbuh di sana, berarti Anda telah menanam jagung. Jika ada kacang polong, maka Anda telah menaburkan benih kacang polong. Anda bisa saja mengatakan bahwa ada orang lain yang masuk dan menanam sesuatu di kebun Anda yang tidak Anda maksudkan. Namun pada akhirnya itu akan menjadi tanggung jawab Anda untuk menjaga kebun Anda. Apapun yang sedang bertumbuh di sana adalah apa yang telah Anda tanam atau yang telah Anda izinkan untuk ditanam di sana. Seperti hal ini benar adanya di dunia jasmani, ini juga benar di dunia rohani. Apapun yang sedang bertumbuh dalam kebun kehidupan Anda adalah apa yang telah Anda tanam atau Anda izinkan untuk ditanamkan di dalam hati Anda. Sebelum Anda bisa benar-benar melihat perubahan, Anda harus berhenti menggunakan berbagai macam alasan dan menyalahkan setiap orang dan orang lain akan apa yang tidak beres dalam hidup Anda. Anda harus berhenti berkata, ini nasib lah dan ini kesialan, atau tidak ada yang berhasil bagi saya. Alkitab menyatakan bahwa apa yang Anda pikirkan dalam hati Anda, seperti itulah yang akan terjadi pada Anda. Lihat Amsal 23 ayat 7 King James Version. Jika Anda memikirkan perkara-perkara rohani, maka pikiran Anda akan menghasilkan hidup dan damai sejahtera. Lihat Roma 8 ayat 6. Pengenalan akan Allah. 2 Petrus 1 ayat 2 menguatkan prinsip bahwa kehidupan pikiran Anda menghasilkan sebuah tuaian di dunia jasmani dengan mengatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Banyak orang menginginkan kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah ruah dalam hidup mereka.
Mereka menginginkan damai sejahtera dalam hidup mereka, dan mereka berdoa memintanya. Mereka bahkan bisa meminta orang lain untuk menolong mereka mendapatkannya. Sebenarnya mereka sedang mencari damai sejahtera yang berasal dari luar diri mereka, untuk masuk ke dalam situasi mereka. Kata-kata dalam 2 Petrus 1 ayat 2 ini mengungkapkan bahwa damai sejahtera Allah datang melalui pengenalan akan Allah. Damai sejahtera dalam hidup Anda bukan berarti hilangnya masalah atau situasi menantang yang ada di sekeliling Anda. Jenis damai sejahtera Allah akan selalu ada bahkan di tengah-tengah badai. Damai sejahtera itu tinggal dalam diri Anda, dan pada akhirnya damai sejahtera dalam diri Anda itu akan mulai mengubahkan situasi yang di luar Anda. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. 2 Petrus 1 ayat 3. Ayat ini mengatakan bahwa kuasa ilahi Allah telah memberikan kepada kita segala sesuatunya. Kebanyakan orang ingin agar Allah hadir dengan segala kuasanya dari luar ke dalam. Mereka berdoa, "Oh Tuhan, ulurkanlah tanganmu, jamahlah saya." Mereka menghendaki Allah mengirimkan petirnya kepada mereka, dan kemudian boom, mereka disembuhkan, makmur, diselamatkan, atau apapun yang mereka butuhkan. Tetapi ayat itu mengatakan bahwa segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh didapatkan melalui pengenalan akan Allah. Hal ini termasuk kesembuhan, kemakmuran, keselamatan, sukacita, damai sejahtera, keberhasilan dalam bisnis, hubungan yang baik, dan segala hal lainnya. Ini berarti bahwa orang Kristen yang dilahirkan kembali telah memiliki damai sejahtera Allah dalam rohnya. Saat mereka memperbarui akal budi mereka kepada siapa diri mereka sebenarnya saat ini dan apa yang mereka miliki dalam Kristus, maka mereka telah menarik keluar damai sejahtera itu dan mengalaminya. Pengalaman dominan dalam hidup Anda adalah sebuah refleksi dari cara Anda berpikir dalam diri Anda. Lihat Amsal 23 ayat 7. Daripada mencari sebuah perubahan yang terjadi di luar diri dan segala hal yang ada di sekeliling Anda, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengenali bahwa perubahan dimulai di dalam diri Anda. Ini terjadi sejalan dengan pengenalan Anda akan Allah. Lihat 2 Petrus 1 ayat 2-3. Kenyataan. Ini adalah sebuah kebenaran sederhana yang kita temukan, tapi sangat dalam maknanya. Pada kenyataannya, kebanyakan orang melalaikan kebenaran ini karena sangat sederhana dan berpikir, "Tidak, ini pasti jauh lebih rumit daripada itu. Kenyataan diri saya sekarang ini tidak bisa merupakan suatu hasil dari tidak memikirkan segala sesuatu dengan baik." Firman Allah itu benar. Anda bisa membalikan situasi dalam hidup Anda dengan mendapatkan perspektif Allah dan mulai memikirkan pemikirannya. Berapa orang menyebut hal ini dengan berbagai nama yang berbeda, tapi saya yakin inilah yang disebutkan dalam Alkitab sebagai iman. Iman adalah melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Ketika seseorang melakukan sesuatu kepada Anda, bukannya bereaksi dalam alam nyata yang didasarkan pada emosi Anda, iman itu lebih memikirkan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Jadi Anda akan melihat ayat seperti Efesus 6 ayat 12 yang mengatakan bahwa perjuangan Anda bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Bukannya berfokus pada kenyataan bahwa seseorang telah menekan tombol kemarahan Anda oleh karena pengenalan akan Allah yang Anda miliki melalui firman Allah, Anda akan lebih mengenali bahwa si jahat bisa berbicara melalui orang-orang dan gunakan mereka untuk menentang Anda. Tetapi daripada melihat hal-hal di alam nyata, Anda memiliki sebuah sudut pandang yang berbeda karena pengenalan akan Allah. Anda berpikir secara berbeda di dalam diri Anda. Anda menyadari bahwa perjuangan Anda bukanlah dengan orang tersebut yang marah kepada diri Anda, tetapi dengan Dia yang menentang Allah yang ada di dalam diri Anda. Karena hal ini, Anda mampu meresponi situasi semacam ini secara berbeda daripada orang lain.
Anda jadi berbalik dan mengasihi orang-orang yang menentang Anda. Bukannya terlibat dalam perselisihan dan menghasilkan hasil yang berbeda. Semua ini dimulai dengan Anda yang berpikir berbeda. Saya dapat memberikan kepada Anda ratusan kesaksian dari hidup saya dan hidup orang lain yang secara pribadi mengalami kebenaran ini. Ini adalah kenyataan. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang menginginkan perubahan pada situasi mereka, tapi hanya sedikit dari mereka yang bisa mengenali bahwa perubahan itu terjadi dari dalam diri mereka. Kegilaan. Pada setiap seminar kebenaran Alkitab kami, saya selalu memberitahu orang-orang mengenai perguruan tinggi Alkitab kami. Saat saya berkata-kata, saya sering menanyakan, berapa banyak dari Anda yang menyadari bahwa masih ada lebih banyak lagi? Berapa banyak dari Anda mengharapkan lebih lagi dan menginginkan perubahan dalam hidup Anda? Sangat biasa untuk melihat 80 hingga 90% dari mereka yang hadir meresponi pertanyaan itu. Kebanyakan dari mereka adalah orang Kristen, orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, yang mengenali bahwa ada kebutuhan untuk berubah dalam hidup mereka. Mereka sekarang tidak puas dengan keadaan mereka sekarang, dan mereka menginginkan lebih lagi. Setelah semua orang ini mengakui, ya saya ingin berubah, saya akan kembali bertanya, apa yang hendak Anda lakukan untuk menjadikan perubahan itu nyata? Apa yang akan menjadi berbeda? Salah satu definisi dari kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang kali dan mengharapkan adanya hasil yang berbeda. Jika Anda ingin sesuatu berubah pada luar diri Anda, maka Anda harus memulai dengan mengubah apa yang ada di dalam diri Anda. Anda tidak bisa terus mempertahankan proses berpikir yang sama dalam diri Anda dan yakin bahwa keadaan luar diri Anda akan berubah. Itu berarti gila. Pertama-tama harus ada perubahan dalam hati Anda. Kemudian Anda akan harus melakukan beberapa langkah untuk bekerja sama dengan perubahan itu. Perubahan tidak akan terjadi dari luar diri Anda. Perubahan dimulai dari dalam diri Anda. Jika Anda ingin perubahan dalam diri Anda, maka Anda harus melakukan sesuatu yang berbeda dalam roh Anda. Pada saat saya mengatakan kebenaran ini, saya langsung melihat perlawanan karena orang-orang merasa takut untuk berubah. Saya pernah bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya berada dalam situasi yang sangat buruk, kan tetapi mereka terus menyesuaikan diri mereka pada keadaan buruk itu. Mereka tahu bahwa mereka bisa bertahan dalam situasi itu. Mungkin saja itu bukanlah situasi yang mereka inginkan, bukan impian atau tujuan mereka, tapi mereka telah berada dalam situasi itu dalam waktu yang lama. Mereka tahu bahwa mereka bisa bertahan dan mereka merasa takut gagal jika mereka harus mencoba untuk mengubah kenyataan pada diri mereka itu. Jika itu adalah Anda, salah satu hal yang harus terjadi untuk mendapatkan perubahan dalam hidup Anda adalah Anda harus masuk ke dalam situasi di mana Anda merasa muak dan lelah selalu dalam keadaan yang tidak Anda kehendaki. Anda harus benar-benar sampai pada suatu titik di mana Anda mengatakan, saya ingin melakukan apapun juga untuk bisa mendapatkan perubahan di luar diri saya. Ini terjadi dalam hidup saya. Saya akan mulai mengubah cara saya berpikir, saya akan mulai mengambil beberapa resiko. Jika Anda tidak mau melakukan semua hal ini, maka Anda tidak akan pernah melihat perubahan di luar diri Anda. Berapa lama? Alkitab menceritakan kisah ketika kota Samaria dikelilingi dan dikepung oleh tentara Aram. Lihat 2 Raja-Raja 6 ayat 24-7 dan 20. Orang-orang Samaria menderita kelaparan begitu hebat sehingga mereka memakan anak-anak mereka sendiri. Kotoran hewan yang dijual sebagai makanan memiliki nilai jual yang tinggi. Kota ini mengalami pengepungan, masa kekeringan dan kelaparan yang sangat hebat. Orang-orang hampir saja binasa dan mereka tidak bisa melakukan apapun terhadapnya karena orang Aram telah mengepung mereka. 4 orang kusta duduk di pintu gerbang Samaria. Saat mereka berbincang, mereka mengatakan, berapa lama lagi kita harus duduk di sini sampai kita mati? Jika kita tetap di sini, kita akan mati. Jika kita masuk ke dalam kota, kelaparan akan membinasakan kita.
Mari kita menyeberang ke perkemahan tentara orang Aram. Jika mereka membunuh kita, maka kita akan mati di situ juga. Tidak ada yang memberatkan kita. Mungkin saja mereka akan memberikan belas kasihan mereka kepada kita. Lihat 2 Raja-Raja 7 ayat 3-4. Jadi keempat orang kusta itu berdiri dan masuk ke perkemahan orang Aram. Ternyata Allah sudah ada di sana. Dia membuat orang-orang Aram mendengar suara ribut. Mereka berpikir bangsa Israel telah menyewa negara lain untuk berperang melawan mereka, sehingga mereka melarikan diri dalam kengerian, meninggalkan semua makanan, binatang, tenda, persediaan emas dan perak mereka. Orang-orang Aram telah melarikan diri demi hidup mereka dan meninggalkan segalanya. Keempat orang kusta ini yang sedang kelaparan berapa menit sebelumnya mengalami kebebasan yang luar biasa. Mereka pergi ke perkemahan dan menemukan makanan yang masih hangat. Mereka mulai makan dan sampai kenyang. Mereka menemukan pakaian, emas, dan perak. Setelah menemukan semua benda ini, akhirnya mereka inilah yang membawa kabar baik, berita baik kepada kota Samaria. Mereka menjadi pahlawan yang menyatakan kebebasan pada seluruh wilayah. Semua ini terjadi karena 4 orang kusta tertolak oleh kota, duduk di luar gerbang, kelaparan, dan akhirnya membuat sebuah keputusan. Meskipun harapan mereka terlihat buruk, mereka menyatakan, kita harus melakukan sesuatu. Kita akan mati jika tetap di sini. Kita harus pergi ke suatu tempat. Jadi mereka memikirkan pilihan mereka. Meskipun pilihan itu adalah pergi ke perkemahan musuh yang tidak kelihatan baik hasilnya, tapi itu jauh lebih baik daripada duduk terus dan mati. Dan karena mereka melakukan sesuatu yang berbeda, mereka pun mengalami kebebasan yang luar biasa. Perubahan itu perlu. Sekarang ini Anda mungkin sedang sekarat seperti keempat orang kusta itu. Jika tidak menderita secara fisik, mungkin secara emosi. Anda tahu bahwa Anda sedang sekarat. Perkawinan Anda sedang menuju kehancuran. Banyak hal yang tidak sejalan dengan semestinya. Anda menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Anda tahu ada lebih banyak lagi, tetapi Anda merasa takut untuk mengambil langkah karena Anda takut gagal. Jika Anda melihat ke hal-hal sebagaimana mestinya, maka Anda akan menyadari bahwa Anda sedang gagal sekarang ini. Bahkan jika Anda memiliki pendapatan yang bagus, hidup di sebuah rumah yang indah dan keadaan Anda baik, jika Anda merasa tidak puas dan terpenuhi di dalam hati Anda, maka sebenarnya Anda sedang sekarat di dalam dan memerlukan perubahan. Jika Anda tidak bangun di pagi hari dan merasa, puji Tuhan ada kesempatan lagi untuk melakukan panggilan Allah bagi saya dan membuat perbedaan di dunia ini, maka tidak peduli Anda sadar atau tidak, Anda memerlukan perubahan. Jika Anda menginginkan hasil yang berbeda, maka Anda harus melakukan sesuatu yang berbeda. Melakukan hal yang sama terus-menerus sementara berdoa agar terjadi sesuatu yang berbeda adalah kegilaan. Jika Anda menginginkan hasil yang berbeda, lakukanlah hal yang berbeda. Perubahan yang sejati dimulai dari dalam diri Anda. Anda bisa duduk di sana dan berdoa kepada Allah untuk melakukan sesuatu yang supernatural. Banyak orang yang berdoa agar mereka menang lotre atau mengalami keberuntungan saat judi. Jika itu yang Anda percaya, maka Anda tidak sedang mengikuti Allah. Itu bukanlah cara Allah memenuhi kebutuhan Anda. Kesempatan seperti itu terjadi hanya 1 dibanding 1.000.000. Tidak ada orang yang akan berjalan masuk ke dalam kantor Anda dan tiba-tiba saja meminta Anda menjadi CEO dari sebuah perusahaan Fortune 500. Itu bukanlah cara kerja hidup ini. Perubahan tidak terjadi seperti itu. Jika Anda menginginkan perubahan di luar diri Anda, maka mulailah dari dalam diri Anda. Bab 2, merenungkan firman Allah. Saya ingat ketika pertama kali firman Allah menjadi hidup bagi saya. Itu kira-kira terjadi tidak lama setelah perjumpaan saya dengan Allah yang mengubahkan kehidupan saya pada 23 Maret 68. Alkitab tidak lagi hanya sebuah buku mengenai apa yang Allah katakan. Saat saya membacanya, saya tahu bahwa Allah sedang berbicara langsung kepada saya. Saya jadi jatuh cinta dengan firman Allah ketika saya mempelajarinya. Allah mengimpartasikan kebenarannya kepada saya bisa mengatakan bahwa perubahan sedang terjadi dalam hidup saya.
Saya ingat satu kejadian di mana Allah berbicara kepada saya dan memberikan saya sebuah penglihatan tentang apa yang ingin Dia lakukan melalui saya. Dia telah memberikan pengaruh pada hidup saya dan saya merasa terpanggil untuk melayani. Saat itu saya sedang berada dalam kamar saya di rumah dan masih lajang pada waktu itu. Saya melihat dalam hati saya berapa hal yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup saya. Ketika saya sedang berlutut di samping tempat tidur saya dan berdoa dengan Alkitab terbuka di depan saya merasa terkesima ketika saya berpikir mengenai mata buta yang dicelikan, telinga tuli mendengar, orang-orang dibangkitkan dari kematian, segala jenis mujizat. Saya tahu bahwa Allah telah memanggil saya untuk mengajarkan firman-Nya dan bahwa kehidupan orang-orang akan diubahkan. Sebagai seorang pemuda berusia 18 tahun, saya berdoa untuk semua hal ini. Kemudian saya ingat mendapatkan sebuah penglihatan tentang beberapa hal berbeda yang akan terjadi, termasuk saya yang melayani orang-orang melalui televisi seperti yang saya lakukan sekarang ini. Saya melihat hal-hal ini dan tahu bahwa itu semua akan terjadi. Tapi saat itu saya ini adalah tipe orang yang introvert. Saya bahkan tidak bisa memandang wajah seseorang dan berbincang-bincang dengannya. Bagaimana bisa seorang introvert yang berasal dari Texas akan bisa berbicara di radio dan TV? Saya sendiri tidak akan memilih diri saya untuk tanggung jawab seperti itu. Bagaimana saya melakukannya? Jadi di sanalah saya melihat sebuah penglihatan di dalam hati saya tentang semua hal yang Allah inginkan untuk saya lakukan. Melihat ketidakmungkinan akan semuanya itu terjadi dalam dunia nyata, saya sedang berlutut di dekat tempat tidur saya, berdoa dan bertanya, Tuhan, bagaimana saya bisa beranjak dari sini ke tempat yang saya tahu Engkau kehendaki untuk saya berada? Itu terlihat seperti sebuah jarak yang sangat besar, dan saya tidak memiliki sebuah jalan untuk tempat saya berlari. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa ke sana. Bagaimana saya melakukan ini semua? Sementara saya sedang berdoa, saya hanya membuka mata saya dan melihat di sana Alkitab saya tergeletak di atas tempat tidur di hadapan saya. Ketika saya melihatnya, saya mendengar Allah berkata, "Jika kamu mendengarkan firman-Ku dan merenungkannya siang dan malam, maka firman-Ku akan mengajarimu segala sesuatu yang kamu perlu ketahui. Firman-Ku akan mengubah segalanya." Saya tahu bahwa itu terdengar sangat sederhana, tapi jika tidak sederhana maka saya pun tidak akan bisa mendapatkannya. Saya menganggap perkataan Allah itu sebagai bimbingan Allah kepada saya. Sejak saat itu saya mencurahkan diri saya ke dalam firman Allah. Saya tidak memikirkan segala hal yang perlu terjadi agar penglihatan itu menjadi kenyataan. Saya tidak terus bertanya, Tuhan, bagaimana saya mengatasi rasa malu saya? Bagaimana saya mendapatkan uangnya? Bagaimana saya mengatasi ini dan melakukan itu? Saya melupakan semua hal itu dan menenggelamkan diri saya dalam jangka waktu yang panjang dalam firman Allah. Sampai saya menikah, saya menghabiskan waktu 10 hingga 16 jam untuk mempelajari firman Allah dan belajar kebenarannya. Saat saya membaca firman Allah dan merenungkannya siang dan malam, firman mulai mengubah saya. Allah tidaklah pilih kasih. Jika Anda menempatkan firman-Nya di urutan pertama dalam hidup Anda dan merenungkannya senantiasa, maka firman itu akan mengubahkan Anda. Yosua, itu ini difirmankan Allah kepada Yosua. Dia akan mengambil alih kepemimpinan Musa. Nah, jika Anda berhenti sejenak dan memikirkan hal itu, Musa adalah sosok yang sulit tergantikan. Yosua pasti bergumul dengan tugas barunya itu dan bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya harus memimpin bangsa ini? Allah berkata kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Allah memberikan kepada Yosua beberapa janji yang ditulis dalam Yosua 1 ayat 1-7. Kemudian Allah berfirman lagi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, Yosua 1 ayat 8. Saat itu yang dimiliki oleh semua orang hanyalah 5 kitab pertama dari Alkitab, kitab-kitab yang ditulis oleh Musa. Karena itu
karena kita memiliki Alkitab yang lengkap. Saya yakin sebagai ganti dari perkataan kitab Taurat ini, kita bisa mengatakan Alkitab firman Allah. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, firman Tuhan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Mari kita mulai dari bagian akhir ayat ini ke depan. Kebanyakan orang ingin menjadi makmur dan sukses, akan tetapi saya sangat heran karena kebanyakan orang melewati bagian depan ayat ini. Mereka akan menghabiskan waktu mereka berdoa kepada Allah, tolong buat bisnis saya makmur, tolong buat pernikahan saya berhasil, tolong sembuhkan lutut saya. Tapi mereka tidak mau melakukan apa yang dilakukan firman Allah. Yosua 1 ayat 8 menyatakan bahwa cara Anda untuk mendapatkan kemakmuran dan kesuksesan dalam segala bidang hidup Anda adalah menerima firman Allah dan merenungkannya hingga pada titik di mana firman memenuhi pikiran Anda. Ada dalam segala perkataan Anda dan juga dalam tindakan Anda. Ketika firman Allah benar-benar mengendalikan hidup Anda, maka Anda akan makmur dan sukses secara fisik, emosi, dan hubungan Anda dan keuangan Anda dalam seluruh area hidup Anda. Saya adalah saksi hidup dari kebenaran ini. Inilah yang menjadi dasar hidup saya. Fokuskan perhatian Anda. Anda mungkin berpikir, tapi Andrew, saya memiliki pekerjaan, saya tidak bisa merenungkan firman Allah siang dan malam. Atau mungkin Anda berkata, saya memiliki 2 atau 3 anak di rumah, mereka selalu berlari ke sana kemari dan saya pun sibuk ke sana sini lakukan ini itu. Saya tidak bisa duduk diam dan membaca Alkitab dan tidak memperhatikan apa yang sedang terjadi pada anak-anak saya. Banyakkan orang tidak percaya bahwa Anda bisa benar-benar merenungkan firman Allah siang dan malam. Mereka pikir itu adalah sebuah permintaan yang tidak masuk akal. Mereka tidak mengerti arti sebenarnya dari kata merenungkan. Merenungkan adalah memfokuskan perhatian Anda pada sesuatu sampai hal itu tidak pernah meninggalkan kesadaran Anda. Kekhawatiran adalah suatu perenungan, tapi itu adalah suatu perenungan yang negatif atau jahat. Apapun yang menjadi tuntutan harian Anda, menjaga anak-anak, melakukan pekerjaan, bersihkan rumah, menyiapkan makanan Anda, melalui hari-hari Anda dengan menyelesaikan kegiatan ini semua, sementara pada saat yang sama pikiran Anda tertuju pada pikiran, bagaimana saya akan membayar yang ini? Apa yang akan kami lakukan? Apakah pasangan saya selingkuh? Apakah dia sedang bersama orang lain? Apakah kami akan bercerai? Anda mampu melakukan semua hal yang perlu Anda lakukan, tapi pikiran Anda masih mengkhawatirkan hal-hal lainnya. Dalam karir Anda bisa saja sedang melakukan pekerjaan apapun yang Anda lakukan, tapi dalam benak Anda mungkin Anda masih berpikir bagaimana situasi ini akan selesai. Anda bisa saja sedang duduk bekerja, tapi ada hal lain yang mengisi pikiran Anda. Anda sedang mengkhawatirkan tentang masalah ini siang dan malam. Jika Anda jujur, ada waktu di mana masalah-masalah tertentu mengganggu Anda sampai pada titik di mana Anda membawanya dalam mimpi Anda. Anda mengalami malam yang menggelisahkan dalam tidur Anda karena pikiran Anda masih terus memikirkan apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya bisa keluar dari masalah ini. Itu yang disebut kekhawatiran, yang merupakan bentuk lain dari perenungan. Bagian dari diri Anda yang khawatir itu sama besarnya dengan bagian diri Anda yang melakukan perenungan. Perenungan hanyalah berfokus pada hal-hal yang positif. Jika Anda memiliki anak-anak di rumah atau sedang mengerjakan suatu pekerjaan, sangat tidak benar jika Anda duduk dan mempelajari firman Allah 16 jam sehari. Itu namanya tidak peduli pada keluarga, atasan, atau pegawai Anda, pada tanggung jawab yang diberikan kepada Anda. Tapi Anda bisa mengambil satu ayat, membacanya, dan kemudian merenungkannya siang dan malam. Selagi Anda melakukan tanggung jawab Anda bisa memikirkan firman Allah dan merenungkan bagaimana firman ini bisa diterapkan dalam hidup saya, sementara Anda akan melakukan kegiatan sehari-hari Anda. Percaya,
Minggu lalu saya sedang mempelajari kisah Raja Yosafat yang ada di dalam 2 Tawari 20. Raja Yosafat telah setia kepada Allah dan melayani dia. Namun 3 bangsa datang untuk melawan dia. Pasukan ketiga bangsa ini bergabung, yang bagi Raja Yosafat merupakan suatu kekuatan yang menakutkan. Tampaknya tidak mungkin bagi dia dan rakyatnya untuk bisa menang. Jadi Yosafat membangun sebuah altar, mengumpulkan semua orang dan menyampaikan pesan kepada mereka. Dia berdiri di atas altar, mengangkat tangannya di hadapan semua rakyatnya dan mulai berdoa. Dia berkata, "Tuhan, kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." 2 Tawari 20 ayat 12. Di akhir doa Raja Yosafat, seorang nabi berdiri dan bernubuat, "Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka." 2 Tawari 20 ayat 17. Setelah pernyataan dari nabi itu, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." 2 Tawari 20 ayat 20. Yosafat mengucapkan perkataan iman yang kuat dengan berkata, "Percayalah kepada firman Allah." Mereka bangun pagi-pagi sekali pada keesokan harinya dan keluar untuk berperang melawan tentara ketiga negara yang datang untuk menantang mereka. Mereka tidak sekedar mengatakan bahwa mereka percaya kepada Allah, tetapi mereka membuktikannya dengan bertindak dengan iman mereka dan menempatkan para penyanyi pujian di barisan depan. 2 Tawari 20 ayat 21. Ketika saya merenungkan perikop ini, saya berpikir sungguh suatu mujizat. Berapa orang membaca kisah-kisah Alkitab dan merasa sepertinya semua kisah itu tidak benar-benar terjadi, dan atau mereka mungkin percaya bahwa peristiwa-peristiwa itu mungkin benar-benar terjadi tapi sudah lama sekali dan pada orang-orang yang jauh sekali sehingga tidak ada hubungannya dengan kehidupan sekarang. Jangan hanya membaca informasi dalam firman Allah, mulailah memikirkannya. Renungkan bagaimana jika Anda dalam posisi Yosafat. Seperti apa rasanya harus memberi tahu para prajurit untuk mundur ke belakang dan menempatkan pasukan puji-pujian di bagian depan? Bagaimana harusnya terdengar saat mereka menyanyikan, "Pujilah Tuhan karena kasih setianya untuk selama-lamanya," dalam perjalanan mereka menuju peperangan dengan tentara 3 negara? 2 Tawari 20 ayat 21. Lebih dari 1 juta rakyat memikul senjata. Pikiran-pikiran semacam ini adalah awal mula dari perenungan. Membaca firman Allah itu berbeda dengan mendalami dan merenungkannya. Saya membaca ayat-ayat itu berulang kali selama 2 atau 3 hari. Saya akan kembali ke ayat yang sama dan menghabiskan 30 menit hingga 1 jam untuk membacanya. Kemudian saya akan merenungkan apa yang telah saya baca itu seharian. Ketika saya sedang dalam perjalanan di sebuah pesawat ke seminar kebenaran Injil, mata saya tertutup, tapi saya memikirkan betapa ini merupakan sebuah langkah iman yang besar bagi Yosafat dan bagaimana Allah menghargainya. Semua yang Anda perlukan. Ketika orang-orang Yehuda naik ke bukit dan melihat pasukan ketiga negara itu telah saling menyerang satu dengan yang lainnya. 2 dari 3 negara itu telah sepakat untuk membunuh para tentara negara satunya lagi. Kemudian setelah mereka memberantas negara satu itu, mereka mulai saling membunuh satu dengan yang lainnya. Kedua pasukan yang ada itu saling membunuh. Jadi ketika tentara Yehuda sampai di tempat itu, mereka tidak melihat apapun selain mayat-mayat yang bergelimpangan. Mereka menemukan banyak sekali emas, perak, dan pakaian-pakaian yang memerlukan waktu 3 hari bagi bangsa Yehuda untuk menjarah semuanya itu. Kebanyakan orang membaca kisah Alkitab seperti itu dan berkata, "Oh, ada kemenangan dalam mempercayai Allah." Tetapi Anda bisa mendapatkan kebenaran besar dari cerita ini. Di sini ada Yosafat. Hidup dan kerajaannya terlihat sepertinya akan hancur. Di tengah semuanya itu dia meminta pertolongan Allah. Allah memberikan kepadanya sebuah nubuatan. Dia mempercayai itu dan kurang
Dari 24 jam setelah dia percaya kepada Allah, hal yang terlihat sepertinya hendak menghancurkan bangsanya itu ternyata berubah menjadi hal terbaik yang pernah terjadi. Orang-orang Yehuda tidak perlu mengangkat senjata mereka. Mereka keluar dan mengumpulkan banyak sekali barang rampasan, dan Yosafat mempersembahkan semuanya itu kepada bait Allah. Sebelum saat itu, ada beberapa orang yang datang dan mencuri semua emas dan perak yang ada di bait Allah. Melalui iman dalam firman Allah yang diberikan kepadanya, Yosafat melihat situasi yang terlihat menghancurkan ini berubah menjadi hal terbaik yang Allah gunakan untuk memberikan persediaan dan memperbarui bait Allah. Ternyata semuanya menjadi luar biasa. Berapa hari setelah saya membaca perikop ini, saya merenungkan ayat-ayatnya, memikirkan bagaimana kebenaran-kebenaran itu diterapkan dalam kehidupan saya, dan berapa masalah yang saya hadapi yang kelihatan sepertinya menjadi akhir dari pelayanan Andrew Wommack. Daripada merasa khawatir akan keadaan saya mulai berpikir bahwa dengan cara yang sama seperti Allah bertindak untuk Yosafat, dia bisa melakukannya juga untuk saya. Situasi yang kelihatannya bisa menghancurkan saya bisa berubah menjadi salah satu hal terbaik yang pernah terjadi pada saya. Saat Anda merenungkan firman, maka iman akan muncul. Banyak orang yang melewatkan ini karena mereka membaca firman Allah tapi tidak merenungkannya. Setiap orang yang membaca ini mungkin tidak bisa menghabiskan banyak waktunya untuk firman Allah, tapi setiap orang bisa merenungkannya siang dan malam. Bagaimanapun keadaan atau masalah Anda saat ini, kemenangan mutlak Anda hanyalah sejauh satu firman dari Allah. Allah tahu pasti di mana Anda dan bagaimana menempatkan Anda ke tempat di mana Anda seharusnya berada. Yang Anda perlukan hanyalah sedikit instruksi, sebuah impartasi hikmat Allah. Yang Anda perlukan hanyalah sebuah firman dari Allah.